Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hibatullah dengan NIM 401224111138, mahasiswa jurusan Hukum semester 2 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Sintong Aryan Hutapea, SHMH mata kuliah Hukum Internasional, yang mana materinya adalah mengapa Vatikan atau Tata Suci bisa digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Berikut penjelasannya. Sejak berabad-abad, secara universal telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa Tata Suci dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Tentunya dengan kapasitas tersebut, Tata Suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Martin Dixon bahwa subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Secara legalistik, Tata Suci memiliki sifat sui generis atau khusus seperti negara pada umumnya, yaitu suatu wilayah otonom untuk menjalankan kekuasaannya. Walaupun diketahui bahwa ia bukan merupakan negara atau non-state, hal itu ditegaskan dalam Perjanjian Lateran 1929 yang menyebutkan bahwa Tata Suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi serta otoritas yang berdaulat atas negara kota Vatikan. Selain sifat sui generis yang melekat itu, orientasi pengakuan hak Tata Suci bertumpu pada kewenangan dalam hal keagamaan. Secara sempit, contohnya terkait penceraian suami istri harus ada izin dan persetujuan Paus lewat deklarasi nullitatis. Deklarasi ini berisi anulasi perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sejak awal tidak sah secara luas di berbagai negara. Tata Suci memiliki wewenang yang legitim untuk melakukan penunjukan uskup. Wewenang ini merupakan pengakuan akan situasi faktual Tata Suci yang diyakini sebagai jelmaan negara Allah sebagaimana diungkapkan oleh Santo Augustinus. Tidak terlepas daripada itu, eksistensi Tata Suci di tengah-tengah masyarakat internasional juga dibuktikan dengan adanya hubungan diplomatik terbukti antara tahun 1870 sampai 1929 terdapat sekitar 18 hingga 27 korps perwakilan diplomatik yang berada di Vatikan. Selain itu, praktik hubungan diplomatik formal Tata Suci sampai saat ini telah dilaksanakan dengan 195 negara berdaulat di dunia. Beberapa aktivitas konkret yang merepresentasikan kepercayaan dan pengakuan internasional terhadap Tata Suci juga dapat dilihat dalam berbagai kesempatan, seperti keterlibatannya sebagai mediator penyelesaian sengketa perbatasan antara Argentina dan Chile antara tahun 1979 sampai 1985. Juga diplomasi bagi konsiliasi dan perdamaian dunia dengan menjalin kerjasama internasional dengan berbagai organisasi internasional. Walaupun demikian, tegas digambarkan mengenai eksistensinya di lapangan masih sangat kontradiktif. Terdapat negara-negara yang masih menentang dan menolak masih otoritas Tata Suci, dalam hal ini Paus, untuk menunjuk uskup di negaranya. Argentina merupakan negara yang awalnya menolak penunjukan uskup oleh Paus selaku kepala gereja. Akan tetapi, hal tersebut dapat diselesaikan lewat kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian yang dikenal dengan Conventio Acta Apostolicae Sedis Inter Apostolicem Sedem et Argentinam Rem
Publicem ditandatangani di Buenos Aires pada 10 Oktober 1966. Pasal 3 memutuskan bahwa pengangkatan uskup agung dan uskup adalah tanggung jawab Tahta Suci. Sebelum melanjutkan dengan penunjukan uskup agung dan uskup residensial, prelat atau koadjutor dengan hak suksesi, Tahta Suci akan menyampaikan kepada pemerintah Argentina nama orang yang dipilih untuk mengetahui apakah ini memiliki keberatan yang bersifat politik umum untuk diajukan. Pemerintah Argentina akan merespon dalam waktu 30 hari. Lewat dari batas waktu tersebut, diamnya pemerintah akan diartikan sebagai tidak ada keberatan atas penunjukan tersebut. Semua praktik ini akan berlangsung dalam kerahasiaan yang paling ketat. Adanya perjanjian tersebut secara langsung dapat diartikan sebagai penundukan kedaulatan Argentina terhadap wewenang paus dalam menunjuk uskup. Hal ini merupakan kesatuan rangkaian otoritas Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional. Juga paus sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik Universal. Sebab itu, kapasitas penunjukan uskup sebagai pimpinan gereja lokal dalam hal ini adalah sah dilakukan oleh paus secara yuridis. Wewenang penunjukan uskup mengacu pada hukum kanonik dilakukan dalam dua macam cara, yaitu yang pertama melalui penyerahan langsung oleh tahta apostolik, yang kedua melalui proses pemilihan yang dikonfirmasikan ke tahta apostolik atau melalui presentasi kanonik. Hakikatnya bahwa proses penunjukan atau pemilihan uskup haruslah diservasi kepada tahta apostolik, dalam hal ini paus. Paus bertindak dan merupakan pemimpin dari kolegia para uskup itu sendiri. Sebab itu adalah sah apabila paus menolak penunjukan yang dilakukan tanpa otorisasinya. Terlepas dari persoalan dengan Argentina, kenyataannya masalah yang sama terjadi kembali antara Tahta Suci dan Tiongkok. Tiongkok mencoba menganulir kewenangan paus menunjuk uskup. Terhadap hal itu, dibuatlah perjanjian antara Tahta Suci dan Tiongkok untuk mengakomodir proses penunjukan dan pengangkatan uskup. Isinya membahas umat Katolik di negara itu memiliki uskup yang berada dalam persekutuan dengan Tahta Suci, tapi juga diakui oleh pemerintah setempat. Tujuannya ialah agar umat Katolik di negara tersebut tidak menjadi penunjukan uskup secara sepihak oleh Asosiasi Katolik Patriotik Tiongkok (CPCA). Pemerintah telah melakukan penunjukan uskup sebanyak 7 kali, termasuk di dalamnya penunjukan uskup Joseph Huang Bingzang yang kemudian menuai respon Tahta Suci sehingga ia diekskomunikasikan atau dikucilkan oleh paus sebagai bentuk sanksi dan penolakan atasnya. Tindakan intervensi ini tentunya mencederai hakikat Tahta Suci sebagai subjek hukum yang mempunyai hak termasuk kewenangan menunjuk uskup. Sayangnya Tiongkok tidak boleh melanggar hal itu dan harus tunduk pada keputusan Tahta Suci. Istilah sui generis dalam ilmu hukum diartikan sebagai karakter yang khas atau tersendiri. Sebab itu, sebagai subjek hukum internasional sui generis, maka dapat dikatakan Tahta Suci memiliki kekhususan dan keunikannya. Sifat sui generis Tahta Suci dapat dilihat pada fakta atau kondisi faktual, antara lain yang pertama, selama periode 1870 sampai 1929, Tahta Suci tidak memegang kedaulatan teritorial, akan tetapi terdapat sifat kenegaraan yang menonjol padanya. Maksudnya ialah esensi objek atau teritorial yang melekat pada negara tidak dikejar Tahta Suci, tetapi ia tetap menjalankan fungsi kenegaraan yang tergambar pada akses bebas terhadap dunia internasional dalam hal kepentingan keagamaan dan ekonomi yang terintegrasi langsung pada kepentingan politik negara. Kedua,
Selama masa penyatuan Italia, tata suci menikmati kedaulatan pada situasi politik yang tidak stabil, dengan gambaran bahwa hilangnya negara kepausan tidak mempengaruhi tata suci, karena ia secara aktif tetap dapat mendistribusikan kebutuhan komunitasnya atau keagamaan. Yang ketiga, Perjanjian Lateran 1929 memberikan hak sebagai negara bagi tahta suci sesuai pasal 4, yaitu dengan memberikan kedaulatan dan yurisdiksi eksklusif atas kota Vatikan. Vatikan sendiri merupakan tempat dijalankannya kekuasaan tahta suci. Mengenai sifat terbatas yang dimiliki tahta suci berkaitan dengan otoritas yurisdiksi dan kedaulatan spiritualitas keagamaan, hal itu hanya diberikan kepada Paus dan para penasihatnya yang didelegasikan untuk mengarahkan Gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Sifat terbatas itu membuat tahta suci bergerak secara transnasional karena adanya umat Katolik di seluruh dunia, yaitu dengan adanya provinsi-provinsi gerejawi serta ordinariat militer di negara-negara seluruh dunia. Sebab itu, dapat dikatakan bahwa hanya tahta suci saja yang memiliki secara terbatas kemampuan dalam hal spiritual keagamaan tersebut. Relevansi keagamaan dan hukum dalam hal ini digambarkan dengan legitimasi tahta suci sebagai jelmaan negara Allah sebagaimana dikemukakan oleh karya Santo Augustinus yang berjudul The Civitate Dei Contra Paganos, tentang negara Allah melawan kaum kafir, atau dikenal juga dengan The City of God. Legitimasi ini menurut penulis berkaitan erat dengan eksistensinya sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban. Secara keagamaan, hak tahta suci yaitu menjalankan tugas gereja atau urusan internalnya. Secara hukum haknya ialah menjalankan tugas pemerintahan atau sifat kenegaraan, sedangkan secara keagamaan kewajiban tahta suci melakukan perintah-perintah Allah sesuai ajaran kitab suci dan tradisi gereja Katolik. Secara hukum, tahta suci berkewajiban untuk turut mewujudkan perdamaian dunia. Dengan demikian, Paus diberikan kedaulatan sebagai otoritas tertinggi tahta suci, secara hukum juga sebagai wakil Allah di dunia dalam hal keagamaan. Terkait realitas hubungan antar negara dan dengan tahta suci sebagai subjek hukum internasional, non-negara dapat dilihat dalam hal diplomasi. Hal itu dikenal dengan diplomasi kepausan. Diplomasi kepausan telah dilakukan sejak awal abad ke-12 masa Kekaisaran Bizantium Konstantinopel. Diplomasi kepausan mengalami kemajuan pada masa kepausan Paus Nikolas I antara tahun 858 sampai 867. Saat itu Paus menyerahkan dua tugas, yaitu urusan agama dan politik, pada wakilnya. Pasca penyatuan Italia, wakil Paus disebut sebagai Nuncius Apostolik, yang kemudian disebut perwakilan tahta suci setelah terbentuknya negara kota Vatikan. Pada masa ini, tujuan diplomasi kepausan diorientasikan pada misi spiritualitas. Tindakan tahta suci berfokus pada pesan-pesan kebaikan yang menjadi tolak ukur moral dunia. Sampai saat ini, setidaknya terdapat 183 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan tahta suci. Selain itu, ada 89 kanselir yang berkedudukan di Roma. Dengan adanya hubungan diplomatik itu, maka antara negara dan tahta suci dapat menyepakati berbagai hal yang dibuat dalam bentuk perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa secara substansial, tahta suci memiliki kewenangan dalam urusan spiritual keagamaan Gereja Katolik dunia. Salah satu kewenangannya adalah melakukan penunjukan uskup di negara-negara di mana terdapat gereja Katolik lokal. Terhadap kewenangan ini, negara-negara memberikan pengakuan dan akses bebas pada Paus selaku otoritas tahta suci untuk menunjuk uskup. Keputusan penunjukan uskup oleh Paus ini mampu membuat negara-negara melakukan penundukan diri yang ditunjukkan lewat pengakuan negara itu sendiri, seperti pengakuan hukum positif, pengakuan politik, dan pengakuan diam-diam. Sebab itu, dalam kasus antara tahta suci dan Tiongkok, pengakuan diam-diam telah dilakukan Tiongkok sebagai bentuk penundukan dirinya pada
keputusan penunjukan uskup oleh paus, sekaligus bahwa pengakuan tersebut adalah suatu penghormatan terhadap hak sebagai subjek hukum sesuai dengan hukum internasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.